Permisi Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk Mbak. Mbak Baik. Agustin mau duduk di sebelah mana? Di sini saja Iya, Bu. boleh silakan. Duduknya sudah nyaman? Sudah. Sudah. Gimana kabarnya Mbak Agustin hari ini? Alhamdulillah nggak cukup baik sih Bu. Kenapa ini nggak cukup baiknya? Ini kurang sehat. Oh, kurang sehat. Iya, apalagi kan sekarang hujan-hujan Bu ya. Jadi pulang kerja itu sering kehujanan. Oh iya sih betul, cuacanya hujannya itu ya. Iya Bu. Kerja di mana? Kerja di Menowo Bu, daerah Tanjung sana. Oh, yang Surabaya Barat itu. Iya Bu, benar. Rumahnya dekat Rumahnya situ. utara Bu. Wah, jauh ya berarti. Ya lumayan Bu, sedikit ya, ya sejam sih perjalanan. Nggak sampai sejam sih Bu kalau nggak macet ya. Kalau macet ya namanya juga banyak apa motor besar-besar Iya. itu, trailer itu ya. Cukup macet sih kalau macet, kalau enggak ya normal. Hebat sih, utara ke barat gitu ya. Perlu waktu yang ini. Iya, gimana ya Bu ya, kayak gitulah. Kerjanya ini apa? Kerjanya tuh di bidang online shop Bu kebetulan. Online shop itu kayak house life gitu. Iya, lebih ke house life sih saya kan di situ ada dua, ada packing sama house life. Kebetulan saya di house life-nya. Di house life-nya. Iya. Ini TikTok, Shopee atau hanya di Dua-duanya sih Bu, TikTok sama dua-duanya. Shopee ya. Gimana ini? Kan banyak persaingan ya kalau online itu. Ya mungkin akhirnya ini kayaknya sepi ya Bu, nggak tahu mungkin karena ekonominya juga, tapi kan kita nggak tahu ya. Sebelumnya kan memang ini kan sempat apa off selama 1 bulanan karena kan barusan pindah juga di barat gitu. Gitu. Iya. Tapi tetap lumayan ya yang Hmm. order gitu meskipun Ya alhamdulillah persaingan. sih Bu, lumayan. Alhamdulillah Iya. lumayan. Kalau bosnya sendiri enak atau gimana ini? Sejauh ini sih saya kerjakan hampir 2 tahun ya Bu ya, apalagi saya kan kuliah juga ya, alhamdulillah cukup mengerti lah gitu. Enak kan ini bosnya cowok jadi nggak banyak ini omong gitu loh, maksudnya lebih ke to the point aja orangnya. Terus kalau chat ya yang penting-penting gitu, kalau nggak penting nggak chat. Jadi jarang untuk negur ataupun apa, kecuali itu benar-benar kayak kedesek gitu loh Bu, misalnya event gitu kan jadwalnya mungkin saya kan juga kuliah agak mundur sedikit, itu saya di WA cuman Mbak datang jam berapa sekarang event, manajemen waktunya ya gitu aja sih Bu, kita anggapnya. Oke, ya nggak separah yang bos cewek gitu ya, karena kan Eh. kalau cewek itu lebih ke banyak nuntut, banyak ngomong ya gitu. Iya sih Bu, lebih ke bos saya ini diem aja sih gitu. Berarti alhamdulillah dapat bos yang baik juga, mengerti keadaan Mbak Titin yang kuliah sambil bekerja gitu ya. Iya Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Di kuliahnya ini gimana? Lancar atau gimana? Ini kan di semester 5 ya, perlu effort yang lebih gitu. Kalau di kuliah ya mungkin banyak praktikum aja sih Bu, untuk semester ini lebih berat ke itu sih. Yang lainnya ya udah ya berjalan normal, cuman ke praktikum ini kita seminggunya pertemuannya 2 kali, mungkin agak berat ya karena SKS-nya juga 4, jadi totalnya 8 gitu Bu. Itu aja sih, yang lainnya ya normal. Jadi perlu effort yang lebih gitu ya. Iya Bu, benar. Oke, kedatangan Mbak Titin ke sini kan nggak mungkin ya kalau hanya untuk cerita keseharian aja. Mungkin ada yang diceritakan lebih ke saya. Ada sih Bu. Oke, ada. Baik, di sini saya menjelaskan sedikit. Saya hanya punya waktu 20 sampai 30 menit. Apakah Mbak Titin bersedia atau mau di-reschedule ulang? Boleh ya, kita jawabnya sudah cukup. Alhamdulillah sudah cukup. Oh iya, di sini saya hanya sebagai fasilitator Mbak Titin, yang dimana nanti semua keputusan itu akan kembali ke Mbak Titin sendiri, seperti itu. Iya Bu, bisa dimengerti kok. Oke, baik. Mbak, di sini kan Mbak Titin tadi bilang ada yang ingin diceritakan lebih ya ke saya. Boleh diceritakan ini, apa yang mau diceritakan ke saya? Saya itu marah sih Bu sama kedua teman saya, lebih tepatnya kayak gitu. Marahnya ini kenapa kok bisa Mbak Titin marah sama temennya?
berbuat salah kah atau gimana ini? Ada sesuatu hal yang bikin saya itu benar-benar kayak marah banget sama dia, kayak saya tuh gak mau lihat muka dia lagi gitu. Marah, tidak mau lihat muka dia, benci ya berarti, iya atau enggak, atau dendam? Kalau si dendam enggak sih Bu, lebih tepatnya kayak saya tuh marah terus ya wis benci aja, pokoknya saya nggak mau lihat muka dia gitu toh. Berarti Mbak Titin ini benci sama temennya. Kenapa ini? Kok sampai benci sama temennya? Temennya membuat kesalahan ke Mbak Titin yang fatal atau bagaimana ini? Ada sih fatal sih menurut saya. Iya, fatal. Fatalnya ini gimana? Kan beda orang, beda mengartikan fatalnya itu seperti apa? Fatalnya dia itu dua muka sih, lebih tepatnya kayak gitu. Oh, dua muka. Kayak bisa dibilang ya maaf nih Bu, munafik. Oh, munafik. Ya, munafiknya ini kenapa? Bisa diceritakan lebih mungkin? Ini awal kejadiannya atau gimana Iya. Bu? Iya, boleh dari awal kejadiannya. Dari awal kejadiannya sih saya tuh berteman baik sih Bu sebenarnya. Mulai dari SMP itu di kelas 3 karena kita itu satu kelas. Terus dia kan awalnya itu nggak punya teman ya di kelas ya Bu. Jadi ya namanya juga saya apa ya, lebih kayak kasihan ya, mungkin dia tuh jarang interaksi sama orang. Ya udahlah, ya berteman akhirnya deket. Saya kan punya teman juga sebelumnya itu ya inisialnya F gitu ya Bu sama B. Lah saya tuh udah temenan lama sama mereka yang F sama B nih. Sedangkan si F-nya itu ada dua, F-nya yang tadi sekelas sama saya sama yang beda kelas. Sedangkan yang beda kelas ini saya sudah kenal lama, terus sama si B ini juga kenal lama, jadi kita tuh berteman gitu loh. Tapi belum kayak benar-benar dekat mereka berdua, si F sama B itu sama si teman saya yang F. Akhirnya saya mencoba untuk mendekatkan mereka, jadi kita itu ya lebih dekat, akhirnya punya kayak circle gitu loh Bu di zaman SMP tuh kayak gitu. Terus saya sering main lah berempat, anak itu si F2 sama B sama saya sering main, terus saya itu sampai di SMA itu kelas 3 itu ada masalah karena ya si F2 ini saya rasa keterlaluan sih menurut saya. Itu awal kejadiannya itu si F itu punya mantan gitu loh Bu, pas waktu SD, udah lama banget gitu kan Bu. Terus si F itu kayaknya nggak enak hati sama saya terkait si mantannya itu dekat sama saya. Tapi saya tuh hanya sekedar cuman temen ngobrol sama temen, ya keluar ngerjain tugas saja Bu. Itu waktu itu saya masih semester 1 kalau nggak 2 ya, 1 kayaknya itu Bu ya. Teman sedekat ngobrol aja gitu, nggak lebih kayak punya hubungan itu enggak. Cuman kan saya juga ngerasa nggak enak sih sama si F. Lah saya tuh cuman saya chat lah si F, aku chatan sama mantanmu gitu kan. Mantanmu itu chat sama mantanmu, ya apa kamu gak apa-apa ke aku, itu bilang gitu. Takutnya dia kan gak enak, aku juga ngerasa sungkan gitu loh Bu. Cuman ya aku bilang chat aja sih apa sama bahas-bahas kayak tugas-tugas gitu. Terus bilang gak apply ini enggak, aku ya belum punya tujuan buat punya hubungan lagi gitu kan setelah saya putus juga itu. Ya udah kan, akhirnya setelah itu ya udah si F itu bilang gak apa gitu kan. Ya udah Bu, menurut saya kan dia itu juga pacaran sama mantannya si B juga. Si B kan juga tidak mempermasalahkan kan, itu kan juga ya wis masa lalu, ya wis biarin masa lalu kan. Sekarang ya udah ke depan, nggak penting kan balik lagi ke belakang gitu. Si F sih, jadi mantannya si B itu pacaran sama mantannya si F ini. Sedangkan saya itu ngomong si F gak apa-apa tak aku chatan sama ini, lebih ke konfirmasi, takutnya nanti dia juga gak enak ke aku. Ya udah Bu, akhirnya sudahlah, mungkin sampai lagi mungkin 2 mingguan kalau nggak salah. Nah si F tadi itu bukan si F yang ini ya, Yang satu kelas.
si F yang beda kelas yang tadi saya chat itu. Sedangkan yang F sing satu kelas sama saya itu biasanya apapun cerita ke saya, terus pokoknya dia kalau keluh kesah capek itu selalu ke WA ke saya. Sejak kejadian saya dekat, bukan dekat sih Bu, sama cowok tadi, si F ini yang satu kelas sama saya sama yang beda kelas ini dekat Bu. Sebelumnya tuh gak dekat, ya wes kita mungkin satu circle, tapi si F itu lebih dekat sama saya yang satu kelas. Nah tiba-tiba tuh dekat sama si F ini gitu kan, saya kaget Bu. Terus si F ini juga jarang ngajak saya main gitu kan, yang biasanya tuh setiap hari tuh ayo Tin ikut aku, ayo Tin gini, itu udah nggak pernah semenjak saya dekat sama si cowok itu. Terus lah si F itu malah ngajak si F tadi yang beda kelas. Terus sering main mereka Bu, main, dan si F itu nggak pernah ngajak saya. Ya saya bukannya iri apa atau apa, cuman saya kok aneh pas posisinya kok sama pas saya itu dekat sama si cowok tadi gitu kan. Ya udah, terus pada satu sisi itu saya posisi keluar sama si cowok tadi. Saya posisinya keluar si cowok sama si cowok tadi. Akhirnya saya tuh buka live-nya dia tuh saya join live-nya di IG. Terus Nandi ngono kok ngajak aku, terus omongannya itu ternyata mereka berdua FF ini keluar bareng ya. Terus omongannya gak enak di live gitu kan, kayak bilang yo lapo ngajak kon saiki yo sibuk dhewe ngono ambek iku cedokanmu ya. Loh aku kayak loh kok ngono, aku kayak kan loh kok ngono mereka gitu kan. Ya udah Bu gitu. Setelah itu gak lama, mungkin 3 hari kemudian itu si cowok itu nggak balas chat saya, ya udah ya. Terus saya klarifikasi ke si cowok lapo gitu kan. Terus gak lama si cowok itu berhenti, maksudnya ya wis lah hubungannya bukan, emang kita nggak ada hubungan, cuman ibaratnya chat itu mandek sampai situ. Ya saya tuh nggak apa-apa gitu loh Bu, is okay lah gitu kan. Kan saya pertemanan di secondnya si cowok, sedangkan dua teman saya yang FF ini tadi gak pertemanan. Lah tiba-tiba pertemanan Bu sama si cowok tadi itu, kayak semenjak saya udah gak deket itu tiba-tiba temenan IG. Terus gak lama itu keluar bareng gitu, Eh, bertiga, tapi si cowok tadi ngajak temennya, jadi kayak berempat, 2 cowok 2 cewek. Terus saya hah sangar ya, pikirku dalamku loh sangar yo tiba-tiba kak sama aku, maksudnya udah mandek chatnya, terus kok tiba-tiba mereka full-fullan terus keluar. Dan dia tuh aku klarifikasi sama si dua itu tadi FF itu. Terus gak lama klarifikasi, dia itu buat story Bu, story kan. Sebelum saya klarifikasi ke dia tuh bikin story Bu, habis tak lihat itu dihapus gitu loh. Ya terus setelah dihapus saya klarifikasi, loh sangar, aku bilang gitu, tak komen gitu, lapo nggak sengaja kok aku ketemu gitu kan. Gak sengaja itu nggak mungkin Bu, karena itu kayak di restoran, nggak mungkin kan tiba-tiba kayak itu disengaja, itu nggak mungkin. Orang kalau pasti nggak sengaja ketemu itu pasti kayak di tempat yang biasa gitu loh. Itu kayak direncanakan, tempat duduknya tuh kayak wes sudah dirancangkan benar-benar kayak di apa reservasi ya, di reservasi gitu. Cuman oh ya kok bisa ya mereka kayak gitu. Akhirnya saya tuh cerita ke si B gitu kan, gini sudah cerita. Terus aku tuh wis bilang ke B, aku udah bilang ke Via itu awalnya kalau misalnya aku dekat sama ini gitu. Terus dia tuh gak apa-apa, tapi kok tiba-tiba kan. Terus akhirnya di suatu hal mereka itu kayaknya keluar lagi Bu, live gitu. Kedua ini si F. Si FF2 ini keluar lagi. Dan berarti aku kayak nggak merasa kayak biasa-biasa aja itu loh setelah itu. Terus akhirnya tuh di grup diklarifikasi kan, grup berempat tadi itu diklarifikasi. Setelah diklarifikasi si FF berdua ini bilang, loh aku nggak sengaja gini. Terus gak lama kemudian kan, terus si BB itu jadi penengah gitu loh. Kamu itu ya lapo gini kan. Sesudah itu terus kamu saiki ya Titin ngerasa kalian ku berdua aneh, tiba-tiba Titin wis gak cetan ambek iku, dan kalian ku berdua maro-maro full-fullan dan iku keluar. Terus lapo sisan
story-nya itu dihapus setelah Titin lihat gitu kan, setelah saya lihat itu dihapus gitu Iya. kan. Terus kemarin yo sing berdua itu ngeles gitu loh, iku le soalnya apa gak sida tak gawe story, aku ya gak ono niatan mik tak delokno Titin tak gini kan. Menurut saya itu aneh, kenapa harus dihapus gitu loh. Semisale ya wis wis kadung ditelok ya gak perlu langsung tiba-tiba, itu nggak sampai 1 menit Bu, misalnya saya lihat itu setelah saya lihat lagi itu nggak ada storynya gitu kan. Ya udah ya, setelah itu si F itu kan udah nggak chatan lagi ya kan, maksudnya di grup itu kayak dia tuh gak ngerasa bersalah atau apa. Dia tuh ternyata nyindir saya Bu di sosmed TikTok gitu awalnya, kalau saya tuh teman sama dia tuh butuh-butuhan, padahal di sisi lain bukan saya membantu atau apa kayak ungkit-ungkit gitu ya Bu. Si F ini kan gak punya ayah sih Bu kan. Ayahnya itu berhubungnya itu dimakamkan itu jauh di Gresik. Lah si F itu selalu ngajak saya, jadi PP itu saya selalu sama saya dari Gresik, Surabaya ke Gresik. Sedangkan F itu gak pernah ngajak, F sing satunya beda kelas selalu ngajak saya. Terus saya itu disindir-sindir kayak saya tuh teman sama mereka itu saya butuh-butuhan, padahal malah sebaliknya kan, saya yang di kayak butuh-butuhan toh gitu kan. Terus akhirnya ya udah Bu, saya ngalahi ya Bu ya. Ya udah di grup itu mereka minta maaf tuh nggak tulus, kayak dipaksa sampai bilang gini, saya Siti Fatima dengan NIM gini meminta maaf kepada Agustin gini. Aku nggak minta maaf, kamu minta maaf itu sih tulus aja kayak gitu loh. Saya marah, tak cut off Bu semuanya, tak cut off dari WA, IG, wis pokoknya IG second lah. Awalnya kan saya pertemanan ya Bu ya. Terus di first itu saya ya is okay lah, nggak perlu di cut off semuanya. Mungkin di IG first enggak, tapi kayak dalam sosial media WA terus IG second itu udah nggak ada mereka. Terus TikTok juga itu udah nggak ada. Lah di sisi lain ternyata mereka setelah nggak pertemanan sama saya di second itu, si BB itu klarifikasi kalau mereka itu sindir-sindir saya di secondnya, sedangkan saya kan nggak pertemanan buat apa ya kan, saya nggak mungkin lihat gitu loh. Terus saya aneh, hah lucu ya, padahal lo aku nggak nyindir kalian dimanapun, bahkan aku itu diem gitu loh Bu, nggak nyindir nggak apa, wis pokoknya ya wis cukup tau lah, cukup lah pertemanan kita sampai situ aja, nggak melebihkan. Bahkan aku nggak menyindir mereka sama sekali, tapi mereka nyindir saya di second, dan saya kan nggak tahu kalau si B itu tadi gak bilang di grup tadi, ngapain kamu nyindir Titin, wong Titin lo ya nggak apa ngikutin IG-mu lapo buat apa, ben KBR tali pertemanannya adewe ko renggang gini. Lah si BP itu bilang kayak gitu. Ya saya klarifikasi juga pula, kalau lapo nyindir aku, bahkan aku nggak ono niatan nyindir kon berdua, aku bilang gitu Bu. Sampai saya tuh wis bener-bener muak gitu loh Bu, padahal ya wes lah, aku ya wes, kalian punya masalah sama aku ya wes, aku bahkan gak nyindir kalian, apa kalian tuh nyindir aku lewat sosmed gitu loh, buat apa, buat pengen ero kabeh tali pertemanan kita tuh renggang karena itu. Ya semenjak itu dengan cara dia minta maaf dua-duanya kayak gitu, saya milih oh kayak gini ya ternyata sifatnya mereka. Sampai situ wis gak pernah lagi sampai sekarang. Jadi kayak kita komunikasi pun jarang, meskipun mereka sempro atau apa nggak peduli saya. Sedangkan sama si B ini tadi saya masih komunikasi, bahkan kemarin sempro dia juga ngabarin saya kalau minta doanya ya aku mau sempro gitu. Kalau sama si F2 ini saya udah lost contact, dan saya juga nggak mau tahu kehidupan mereka gitu. Oke, baik, dari cerita Mbak Titin ini berarti Mbak Titin ini punya 4 teman ya, 4 teman persirkelan, tapi Mbak Titin ini dihianati sama 2 teman ini. Hingga akhirnya Mbak Titin meng-cut off dari hidup Mbak Titin karena ya dia tidak layak gitu ya menurut Mbak Titin. Seperti itu, benar? Iya sih Bu, lebih tepatnya saya muak aja. Saya meskipun marah sama mereka gitu ya, ya sampai sekarang sih benci sih Bu, lebih tepatnya kayak wis gak mau lihat muka mereka. Bahkan saya ketemu di jalan kayak Nggak saling tegur sapa. enggak ya kayak ya wis cukup tau, oh ya wis gitu tau. Tapi seandainya mereka ya Bu ya nggak nyindir saya gitu ya, apalagi di sosmed gitu loh, bahkan saya itu diem kan, ya saya biasa-biasa aja. Mungkin
ya wis mungkin kita masih bisa berteman, masih bisa main gitu kan. Saya mungkin memaklumi dengan cara berpikir mereka ya kayak gitu. Tapi semenjak saya tahu kalau mereka nyindir saya, bahkan saya nggak tahu sampai dikasih tahu temen saya si B, ya saya oh ternyata kelakuan mereka kayak gitu. Itu aja sih, makanya sekarang itu awalnya tuh saya marah aja, terus kok lama-lama kelakuannya menjadi jadi gitu ya wes, akhirnya muak aja, muak sampai saya benci melihat muka itu, benci gitu. Makanya kita wes nggak pernah saling ketemu lah gitu, jarang berinteraksi. Jarang berinteraksi. Oke, baik. Hingga akhirnya Mbak Titin ini padahal udah nggak saling follow tapi tetap disindir gitu ya sama mereka. Oke, menurut Mbak Titin, apakah kita itu bisa mengontrol hidup orang? Nggak bisa kan Mbak? Kita nggak bisa emang sih Bu, kita itu nggak bisa ngontrol hidup orang mau gimana pun dia ke saya, tapi nggak perlu lah kamu segitu ke aku, padahal aku ya nggak pernah kayak gitu ke kamu gitu. Oke, apakah Mbak Titin ini punya hak sama dia? Kan Mbak Titin bukan orang tua dia. Mbak Titin nggak bisa melarang dia, sosmed dia. Iya benar sih, sosmed dia, tapi kan mungkin nggak perlu lah dia itu nyindir langsung secara ya di sosmed, apalagi pas kejadian masalah itu gitu loh. Maksud saya buat apa gitu, buat semua orang tahu tak kalau pertemanan kita itu emang renggang, terus sampai saya dikira saya butuh buat dia butuh-butuhan, padahal saya nggak pernah buat butuh-butuhan. Saya temannya ya normal, saya pengen bantu ya bantu, saya juga nggak nuntut buat dibales, tapi ya setidaknya kamu hargai gitu. Nah, Mbak Titin di sini juga udah bilang kalau perbuatan baik Mbak Titin ini nggak semuanya harus dibalas, seperti itu kan? Ya. Terus kenapa Mbak Titin ini bisa menuntut dia? Sedangkan kan kita tuh nggak bisa ya mengontrol hidup orang itu. Dengan Mbak Titin berbuat baik pun, ya kan kita nggak bisa menuntut dia untuk berbuat baik sama kita. Bukan soal menuntut berbuat baik sih Bu, tapi lebih tepatnya udah secara dewasa kan, maksudnya nggak perlu lah nyindir buat apa gitu, buat orang tahu gitu lah. Maksud saya tuh ya udah, kita itu aku nggak menuntut dia untuk balas kebaikan saya, tapi satu, ngapain buat apa kamu nyindir saya gitu loh, sampai saya tuh nggak tahu, padahal saya juga nggak mau masuk peseknya, buat apa disindir-sindir, bakal saya juga gak bakalan tahu kalau nggak teman saya kasih tahu gitu, kayak tadi Nengai gitu. Saya juga awal tahu dari mana kan, mungkin ya saya juga nggak tahu sosmednya, saya juga nggak ngikutin IG-nya, terus kok tiba-tiba nyindir saya, kan aneh sih. Terus pasti pikiran orang lain kan, oh iki anak masalah mbak Titin kok, terus makanya IG-nya aku gak diikuti gini-gini, kan aneh menurut saya. Ya wes, kita tuh punya masalah, secara saya pikir, saya logika, dia udah besar, ngapain masalah dibawa-bawa ke sosmed gitu aja sih. Kan itu menurut Mbak Titin, bukan menurut dia. Cara berpikir Mbak Titin sama dia kan jelas berbeda. Iya juga sih Bu, setiap orang kan pasti beda berpikirnya. Nah iya, berarti kan Mbak Titin nggak bisa menuntut dia untuk dia tidak menyindir Mbak Titin. Dimana itu sosmed dia, hak dia. Mbak Titin bukan orang tua dia. Dia juga punya hak sama sosmednya. Bukankah seperti itu Mbak Titin? Iya sih Bu, tapi ya gimana ya Bu ya, kayak ya wis gitulah Bu. Pokoknya saya tuh ya dalam hidup saya tuh nggak pernah nyenggol orang gitu loh Bu, jadi jangan nyenggol saya. Tapi ya meskipun dia kayak gitu ya saya juga nggak balas kok, saya juga nggak nyindir dia. Saya secara pikir kalau saya ladenin ya saya ikut gendeng juga sama mereka gitu tak sih pikiran saya. Kalau saya ngeladenin sindiran itu ya jadi saya lebih baik ya wis diam, cuman cukup tahu oh seperti itu gitu. Itu sih Bu, saya ya. Tapi ya mungkin itu hak dia sih, cuman kan ya apa ya Bu ya, bisa dibilang kenapa harus nyindirnya itu pas ya langsung ada masalah, kenapa kan ya nggak tahu sih Bu, bingung juga sih. Iya kan setiap orang itu punya persepsi masing-masing. Kalau ini kan dari persepsi Mbak Titin sendiri, kita kan nggak tahu dari persepsi dia, dan itu kan juga haknya dia buat untuk mengutarakan. Atau juga Mbak Titin udah nggak berteman lagi sama dia di sekon, entah dia nyindir atau apa, ya udah itu kan urusan dia, bukan urusan Mbak Titin. Yang penting kan Mbak Titin di sini udah berbuat baik. Bukan soal itu sih Bu, tapi lebih tepatnya tuh nyindirnya tuh masalahnya itu udah dibahas gitu loh masalahnya, terus dia tuh, saya kan langsung nge-cut off sih pas waktu itu. Terus habis itu
dia tuh nyendernya langsung, sedangkan yang sudah saya cut off itu tadi saya kan klarifikasi, emang aku butuh-butuhan itu ndek kamu apa waktu itu kan sebelumnya saya cut off itu bu apa butuh-butuhan nih aku butuh gaya butuh-butuhan kamu kok apa padahal aku gak kayak butuh-butuhan ya kita teman-temanan lah kamu ya tolong ya tak terno lah gini nah kenapa posisi ada masalah dia itu bikin postingan kayak gitu di TikTok itu posting ulang itu pas ikut titik masalah bu gitu terus kedua setelah saya cut off dia tuh malah nyindir di secondnya gitu padahal saya gak ngikutin sebelumnya tuh saya masih ngikutin bu yang dia belum nyindir setelah saya tahu postingannya TikToknya keluar itu tadi oh kayak gini ya terus akhirnya saya cut off terus saya klarifikasi lagi ke dia itu pas posisi udah ada masalah terus dia tuh yang bilang loh lapo aku ada masalah ambek koncoku kok di kampus loh aneh kenapa kok pas waktu yang sama gitu pas dia nyindir kayak gitu Oke, kan di sini nyindirnya itu di sosmed bukan berarti ditujukan ke Mbak Titin. Ini kan hanya perasaan Mbak Titin saja. Kan itu hak dia, TikTok dia. iya mungkin perasaan saya bu tapi di sisi lain kan saya ngeliat itu titik pas ada masalah sama saya kenapa harus diposting ulang itu pas ada masalahnya kenapa ya mungkin dia ada masalah lain 2 hari kan mungkin bisa sih di itu kenapa harus poinnya itu pada masalahnya itu pas langsung saat itu sama saya meski ya misalnya nih masalahnya tuh siang bu dia itu beberapa jamnya tuh masalahnya tuh mungkin klarifikasinya di grup itu tadi jam 1 nah jam 2 itu dia posting ulang kayak gitu ya itu kan hah aneh gitu toh menurut saya aneh gitu ya segitu sih Kan kita nggak tahu apa yang terjadi di hidup dia. Kan kita nggak bisa mengontrol apa yang terjadi di hidup dia. ya juga sih bu Jadi ya perlu apa yang diriwetkan sama dia, hidup-hidup dia. Mbak Titin bukan orang tuanya yang bisa membiayai pun juga enggak. Kan otomatis nggak bisa mengontrol. Nggak ada kewajiban buat semua orang mengikuti sama kemauan Mbak Titin. iya sih ya juga sih bu ya kan kita juga nggak bisa mengontrol itu ya ya itu haknya dia sih sebenarnya Iya, iya sih iya kan? iya Ya, oke. Baik, di sini kalau semisal nih ada kejadian seperti itu lagi, apa yang akan dilakukan Mbak Titin? Apakah tetap menjauhi dia? Apakah tetap meng-cut off dia dari sosmed, dari kehidupan Mbak Titin, tidak mau berteman lagi bahkan? Untuk berteman ya sewajarnya aja sih bu kalau saya ya mungkin dalam sosmed yang kayak second TikTok itu juga nggak perlu kan saya juga masih ada niatan masih berteman nggak sampai nge-cut off semuanya kan ya di IG First saya juga masih berteman ya udah ya kayak saling lihat story masing-masing sih lebih tepatnya itu kalau untuk berteman lagi sih saya rasa sewajarnya saja tapi kan mungkin lama waktu kan kita nggak tahu ke depannya ya bu jadi ya udah jalan aja apa yang sekarang jadi saya nggak memikirkan soal itu gitu Oke, baik, di sini Mbak Titin kalau semisal ada yang seperti itu lagi, Mbak Titin tetap memilih berteman tapi bertemannya ini tidak berlebihan sampai follow IG second gitu ya. ya sewajarnya saja Betul. Oke, di sini kalau semisal Mbak Titin ketemu sama dua teman Mbak Titin ini, apa yang akan dilakukan Mbak Titin? Apakah tetap tidak mau berbicara, saling tegur sapa atau gimana? setahun ini sih bu saya jarang ketemu dia ya lebih tepatnya kayak ketemu langsung itu enggak mungkin saya tuh sama teman saya gitu ya teman saya yang lihat itu loh tadi Fatima oh iya ta gitu toh tapi saya kayak pas-pasan wajahnya gitu face to face itu enggak jadi saya tuh lebih tepatnya ketemu tapi teman saya yang tahu itu loh Fatima gitu kan oh gitu toh aku oh iya kak kan aku gak ketok mbok gitu toh gitu tapi untuk setahun terakhir ini jarang ketemu sih. Kalau semisalkan nih ketemu dan papasan, apa yang akan dilakukan Mbak Titin? Tetap diam atau menegur sapa ini? Kalau pas-pasan sih ya kita nggak tahu sih bu soalnya saya juga jarang lewat juga ya di rumahnya ya masih daerah rumahnya kalau ketemu ya mungkin ya senyum aja sih bu gitu aja ya kan kalau di jalan kan gak seberapa lihat kan kalau ketemu ya mungkin ada yang
ya senyum toh. Kalau untuk teriak-teriak mungkin kalau namanya gitu kan juga nggak enak kan, saya juga perempuan, mungkin ya senyum aja sih Bu gitu. Oke, di sini berarti Mbak Titin untuk mencoba berteman lagi gitu ya, dengan cara kalau ketemu di jalan Mbak Titin akan senyum ke dia gitu ya, Iya, meskipun senyum. mungkin nggak saling tegur sapa Iya, gitu ya. benar. Oke, baik. Di sini saya jadi Mbak Titin itu jadi di sini Mbak Titin itu ada rasa benci ya berarti sama temannya, hingga akhirnya Mbak Titin ini mulai meng-cut off semua dari hidup Mbak Titin. Tapi Mbak Titin sudah menyadari kan ini tadi, kalau itu semua itu ya bukan haknya Mbak Titin buat ngelarang-larang dia. Hingga akhirnya Mbak Titin ini ya mungkin hanya senyum aja kalau ketemu, meskipun belum saling tegur sapa. Saya mengerti gimana perasaan Mbak Titin ya, emang kayak gimana ya, kalau pertemanan itu udah toksik ya itu pasti bakal di cut off, dan berat juga menghadapi orang yang seperti itu saya mengerti banget sih sama Mbak Titin. Tapi dimana di sini Mbak Titin itu sudah berusaha, saya mengapresiasi itu. Gimana ini, masih benci, masih marah kah atau gimana sama temannya tadi? Kan sudah saling senyum ya kalau ketemu ini. Lebih ke apa ya Bu, jengkel aja sih sama kelakuannya, kok bisa kayak gitu, masih jengkel aja kok bisa gitu. Jengkel, kecewa Iya. gitu. Lebih ke jengkel sih Bu. Oh, lebih ke jengkel Iya. aja, cukup jengkel ya, karena kan kita ya nggak bisa kan mengontrol hidup orang maunya itu seperti apa. Iya. Kita kan juga bukan siapa-siapa seperti itu. Iya Bu. Iya, oke. Baik, di sini mungkin ada yang diceritakan lagi atau Nggak ada sih Bu, itu aja sudah cukup. sudah cukup? Gimana perasaannya setelah cerita panjang lebar dengan pertemanan yang bisa dikatakan toksik gitu ya? Ya sedikit lega sedikit sih Bu, soalnya kan ini masanya sudah lama ya Bu, kan 2023 sih lebih tepatnya. Saya juga males ini ya apa cerita-cerita ke orang sih ya, ini baru saya cerita. Oke, baik, seperti itu. Sedikit lega, tapi lumayan gitu ya. Oke, baik, di sini saya terima kasih sama Mbak Titin karena udah cerita, bahkan tadi bilang kalau nggak pernah cerita ke siapapun gitu ya. Saya berterima kasih sekali karena Mbak Titin sudah mau bercerita ke saya, berbagi ke saya, bahkan datang juga menemui saya untuk bercerita ini. Iya Bu, saya juga terima kasih Ibu sudah memberikan waktu untuk saya hari ini ya, meskipun saya juga telat ya tadi ya Bu. Ya nggak apa-apa Mbak Titin, apalagi kan Mbak Titin ini kuliah sambil kerja gitu ya, pastinya waktunya juga pendek gitu kan, untuk membagi-bagi waktunya itu susah gitu, apalagi di semester 5 ini. Iya gitu. Bu. Gitu ya. Iya. Di semester 5 kan perlu effort yang lebih gitu kan. Iya Bu. Untuk pertemuan selanjutnya mau di hari yang sama, jam yang sama atau gimana? Untuk pertemuan selanjutnya mungkin lebih ke hari Rabu aja ya Bu, soalnya waktunya lebih banyak, soalnya kalau Jumat gini kan mepet-mepet begitu. Oke, di hari Rabu di jam berapa? Pagi aja sekitar jam 9 gitu. Oh, boleh-boleh, nanti kita hubungkan ke WA aja ya untuk Iya, Bu. jadwal lebih lanjutnya itu Iya. gimana, seperti apa. Baik Bu, oh ya waktunya juga udah mepet, saya mau berangkat kerja juga. Oh, mau kerja? Iya. Iya, Saya hati-hati ya pamit dulu Mbak. ya. Di Surabaya Barat kan Makasih. macet ya. Iya, makasih ya Mbak Titin. Mari saya antar.